Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya teman-teman semua di kelas A ya, D3 Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Untuk materi minggu ini untuk absen di room chat aja ya, dengan menuliskan nomor absen, NPM dan nama lengkap. Seperti biasa, bisa dimulai dari sekarang. Kemudian juga untuk materi sudah sampai mana ya? Tinggal bab 6, Pak. Filsafat udah ya? Etika udah dibahas belum? Bab etika. Udah Belum. dibahas? Belum. Berarti hari ini kita membahas bab etika politik ya dan estetika. Bentar. Oke, lanjut ya. Silakan kalau memang nggak ada kendala teknis, dibuka aja topengnya. Untuk tugas-tugas kan udah saya berikan ya, jelaskan di ini, baik tugas kelompok maupun tugas individu yang terakhir. Oke, berbicara etika ya, kita bahas etika dan etika politik, karena ini memang bahasan, bisa dikatakan bahasan kunci ya, karena pada intinya kita proses pembelajaran, proses pendidikan ya, kita kan terbentuk dalam konteks pembentukan karakter ya, nation karakter building ya. Kalau memang bab etika adalah kunci utama dari pemahaman kita mengenai tentang apa yang harus kita lakukan ya, tentang perilaku, tentang akhlak kita, ya, tentang nilai yang harus kita uh, junjung tinggi ya. Oke, berbicara etika ya, ini kan bagaimana seharusnya kita berbuat ya, tentang ajaran moral manusia itu dibentuk ya, dalam proses pembentukan moral yang disebut nanti etika itu, karena pada prinsipnya kita tarik materi sebelumnya, filsafat ya, manusia itu sebagai makhluk yang berpikir ya. Artinya bahwa pada intinya kalau etika merupakan cabang atau bagian dari filsafat, terlebih lagi ataupun khususnya filsafat produk ya, nah manusia itu berperilaku, bertindak tanduk itu karena memang punya pikiran ya. Kalau kita sadar sebagai manusia, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat adalah merupakan buah dari pikiran kita ya. Atau berpikir terlebih dahulu sebelum berbuat. Bahkan karena berpikirnya juga bukan hanya sebatas berpikir. Kalau filsafat kan berpikir sampai ke dalam-dalamnya kan, sampai ke akar-akarnya, sedalam-dalamnya, sampai ditemukan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Ya. Ternyata memang kebenaran yang diyakini oleh manusia itu sampai pada sebuah keyakinan yang dalam pengertian filsafat adalah cinta, gitu kan ya. Cinta kan hati ya simbolnya. Atau memang hati yang paling dalam ya, cinta itu nurani yang tak bisa berbohong.
Jadi kalau kita sudah berpikir tentang sesuatu, tentang kebenaran, sampai kita yakin, bahkan hakul yakin bahwa itu adalah sesuatu yang benar, maka kita tidak ada keraguan lagi untuk berbuat, untuk bertindak. Karena sudah dipikirkan masih matang-matang gitu kan ya, apa yang akan kita perbuat. Tapi ini berat gitu kan, karena tidak semua orang, termasuk mungkin kadang-kadang kita pun tidak bisa menggunakan pikiran maupun hati kita secara baik. Oke, itu ya sebagai langkah awal kita memahami etika. Nah, jadi etika itu berbicara tentang alam pikiran kita ya yang akan kita ejawantahkan atau akan kita manifestasikan ke dalam sebuah tindakan. Nah, manusia pada dasarnya di sini 3 hal dalam etika nilai kan ya. Pertama nilai, nilai adalah sesuatu yang dihargai atau value ya. Anda bilang value, value. Sesuatu yang dihargai. Sampai nanti adanya moral di sini, norma. Nilai, norma dan moral. Inilah proses terbentuknya etika ya. Moral. Bahkan kalau kita kolaborasikan dengan teori psikologi yang lain, di sini akan ada di sini yang dimaksud dengan karakter ya. Dalam teori-teori pendidikan itu sering ada ranah ya, teori Bloom atau siapa nama tokoh pendidikan itu tentang kognitif, afektif dan psikomotor ya. Kita dari nilai. Nilai kan pada prinsipnya sesuatu yang berharga ya. Kenapa manusia itu harus paham nilai, harus tahu nilai? Kalau kita merujuk pada pengertian hargai, karena pada prinsipnya manusia itu ingin dihargai. Gitu kan. Abdul Holik, kamu lebih suka dihargai, lebih suka dihina? Supaya berhargai, Pak. Kenapa kamu? Berapa harga kamu? Tak ternilai, Pak. Nilai. Ya tergantung juga ya. Kalau orang lain menghargai kamu atau belum kan kita bisa menilai ya, bisa mengintrospeksi diri kita kan gitu. Kenapa orang lain belum menghargai kita kan gitu. Kita mau jadi manusia yang bernilai atau tidak? Kalau kita ingin dihargai kita harus punya nilai gitu kan. Saya kan sering menganalogikan ya benda. Mariana bisa didengar suara saya? Ya, Pak. Batu 1 kilogram sama emas 1 kilogram, mana yang lebih berat? Lebih berat mah batu, Pak. Wah, batu 1 kilo, emas 1 kilo Tapi berat bernilai banget. emas. Nah, beratnya beda gitu. Kalau 1 kilo Enggak. Sama kalau ya. 1 kilo. 1 kilo berat sama. Emas sama batu kalau 1 kilo ya sama kan 1 kilo. Tapi yang berbeda adalah harganya kan gitu. Kenapa harga emas berbeda? Karena bernilai. Ya karena kita manusia itu mau seperti emas atau mau seperti batu kan gitu. Karena benda saja itu bisa beda harganya kan gitu. Sesuatu itu bisa berbeda harga karena memang ada kualitas, ada derajat yang lebih tinggi, yang lebih mulia daripada benda-benda yang lainnya. Ya termasuk kita manusia, kalau kita ingin dihargai ya kita sudah bernilai atau belum gitu kan. Oke, yang lainnya ini yang masih menutup topengnya. Kalau hanya pura-pura ya nggak usah ya. Jadi tunjukkanlah ya padanya, jangan takut. Nah, akhirnya manusia karena ingin dihargai sehingga manusia itu berlomba-lomba ya untuk mendapatkan nilai. Anda juga kan sebenarnya sedang berlomba-lomba mendapatkan nilai. Saya yakin Anda butuh nilai kan, nilai mata kuliah. Nah, saya akan mengasih nilai ke kalian A, B, C, D atau E itu kan bentuk penghargaan saya kepada Anda. Dan nanti kalau sudah keluar nilai kan Anda harus mempertanggungjawabkannya. Sejauh mana kualitas kalian, ya, derajat kalian di mata kuliah ini kan gitu. Oke, dalam kehidupan kan ada berbagai macam jenis nilai ya. Mungkin kalau pengertian konsep-konsep banyak lah, tapi saya akan lebih ke aplikasi biar Anda lebih paham lagi. Misalnya ada nilai ya, karena manusia ingin dihargai sehingga ada nilai yang dikejar oleh manusia. Misalnya nilai ekonomi ya, nilai intelektual, nilai religius ya.
nilai sosial. Banyak sekali tokoh-tokoh bahkan ada yang membuat hierarki nilai ya. Dalam kehidupan coba ketika orang misalnya berlomba-lomba mendapatkan kekayaan ya, nilai ekonomi itu kan. Orang kaya dan orang miskin itu mana yang lebih dihargai? Orang kaya. Orang kaya. Jadi salah satu nilai ya yang berharga untuk orang lain, kita ini menjadi orang kaya. Ya tidak salah kita mendapatkan kekayaan, berlomba-lomba mencari kekayaan. Karena menjadi miskin itu sakit ya, dihinakan oleh orang lain, oleh manusia lain. Tapi kalaupun kita tidak memiliki nilai kekayaan, nilai ekonomi, kan masih banyak ya hal yang dapat nilai jual kita untuk dihargai itu. Penting, harta itu penting, kekayaan alam itu penting, kekayaan itu penting. Tapi oke lah apa, kita mungkin sederhana hidup kita, tapi kan kita punya nilai jual yang lain. Oke lah, saya akan belajar sesungguh-sungguh. Saya akan meningkatkan kualitas saya sebagai intelektual, orang terdidik. Orang pintar kan sama orang bodoh sebetulnya pasti lebih dihargai. Orang miskin dan bodoh misalnya. Orang kaya dan pintar, mana yang lebih dihargai? Orang kaya dan pintar. Mending miskin, Pintar. mending miskin bodoh atau mending kaya pintar? Kaya pintar. Kaya Ya, pintar. sudah pintar ya, sudah kaya, bager, cager itu kan sebenarnya kita bisa lebih berguna, bermanfaat, berharga. Orang mungkin akan segan, akan empati ke kita, respect ke kita. Tapi kalau kita ke rumah miskin, misalnya bodoh, terus juga tidak berakhlak, tidak bermoral, ya, mabok, judi, tatoan, wah udah pulungan kan gitu ya. Sehingga ya menjadi manusia yang menjadi tak berguna akhirnya kan, menjadi kriminal, menjadi. Tapi kan manusia kita bisa memilih gitu kan sebenarnya. Jangan salahkan orang lain kalau kita menjadi pribadi yang buruk itu karena mungkin kita belum bisa berbuat baik gitu kan, dan itu bisa diperbuat. Makanya ada proses pendidikan, memanusiakan manusia itu karena manusia itu bisa dibina gitu. Oke, itulah dari nilai ya. Kemudian juga dari persepsi nilai yang ada dalam masyarakat, dalam manusia itu kemudian pada akhirnya akan menjadi sebuah kesepakatan dari nilai tersendiri ya. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, karena kita akan berperilaku di tengah-tengah sosial masyarakat sehingga ada yang disebut dengan norma ya. Norma adalah salah satu kalau bahasa sederhana saya adalah kesepakatan nilai yang ada. Ya. Setelah kita menggunakan pikiran kita berpikir sebelum bertindak, kan kita melihat sesuatu dulu kan gitu. Oke, ini baik, buruk gitu kan. Kemudian menurut orang lain bagaimana kan gitu. Makanya ada norma-norma yang ada di masyarakat. Menurut agama, kalau itu norma agama itu bagaimana? Perilaku tersebut kira-kira haram atau halal, menyimpang atau tidak, dosa atau tidak. Kalau kita mau berkata-kata, mau bertutur kata, mau berbuat, menurut norma, menurut masyarakat itu sopan atau tidak. Makanya ada norma kesopanan kan, sopan santun. Perbuatan, perkataan yang seperti A, seperti B, seperti C itu kira-kira kita kan bisa merenung ya, bisa berpikir bahwa ada masyarakat ya. Ada kode etik dalam masyarakat itu, ada aturan yang memang disepakati oleh masyarakat ya. Makanya dimensi dalam diri manusia itu selain pikiran kan tadi nurani ya. Nah, kalau kita sudah memahami tentang hakikat dari nilai sesuatu, kemudian dari norma yang ada, dan kita telah merenungi diri kita ya tentang pikiran dan hati nurani kita, kemudian kita akan terbentuk yang disebut dengan moralitas. Kalau dalam bahasa pendidikan itu sebenarnya afektif ya. Jadi ada inner beauty atau inner yang lain dalam diri kita kan gitu, tentang moral kita. Apa yang goncangan batin kita ya. Apakah hati maupun pikiran tentang baik buruk sesuatu kita di sini kita pertaruhkan dulu ya gitu kan dalam hati dan pikiran kita. Itulah permainan ataupun pekerjaan dari afektif kita ya. Makanya harus jadi orang yang sadar ya. Nantiasa menggunakan hati dan pikirannya secara jernih ya. Agar kita bisa nanti menjadi pribadi yang bermoral kan disebutnya. Atau etika ya. Karena kan tentang ajaran moral etika itu.
Nah, sehingga kita dapat melihat sesuatu ya dari apa yang orang itu implementasikan atau orang itu lakukan tentang baik buruknya ya tingkah laku manusia sampai nanti akan disebut juga di sini karakter ya. Dari dimensi nilai moral norma itu ya akan ada kepribadian yang melekat pada diri kita. Nah, karakter adalah perilaku yang dominan di sini kan ya. Dari sini kan perilaku ya. Nah, perilaku kita ini kalau kita pikiran kita, hati kita baik, tentunya akan muncul perilaku yang baik gitu kan. Kalau pikiran kita negatif, ngeres, hati kita juga ngeres, maka akan yang muncul adalah perbuatan-perbuatan yang ngeres juga. Jadi baik buruknya sesuatu itu karena kita di sini ya dipertaruhkan dalam diri kita sendiri. Apakah kita ini menggunakan pikiran saja tanpa menggunakan hati, atau menggunakan hati saja baper misalnya langsung berbuat tanpa berpikir terlebih dahulu. Kan bisa bermacam-macam ya kategori orang itu, perbuatan orang itu. Kita kadang-kadang kalau tanpa berpikir bisa bertindak ya. Bahkan banyak hal mungkin, misalnya refleks. Kita kan ada kadang-kadang refleks ya. Tanpa sempat berpikir dan merenung dengan nurani, langsung aja berkata kasar misalnya. Menyebut nama binatang. Kan mungkin itu karena ada ruas ya, mungkin ada refleks, gerakan refleks. Tetapi kan kalau kita sadar, kita pun bisa menggunakan kedua-duanya atau tidak sama sekali. Kalau kita hanya menggunakan pikiran, kan mungkin pikiran kita juga emosi bagaimana kan gitu. Gebelduk aja kita ngomong. Mikir sih mikir, tapi kan hati kita kemana kan itu. Pincang akhirnya ya. Atau jujur misalnya, hati dulu. Penting sama jujur, langsung aja letuk aja ngomong jujur misalnya. Tapi kan kalau tanpa dipikirkan misalnya, kan harusnya ada kalau orang sadar misalnya, saya jujur cinta kamu misalnya, kan tidak beleduk bisa ngomong, nembak kan harus berpikir dulu kan, ada strategi dulu, ada momentum dulu yang tepat kalau mau menembak gitu kan, walaupun kita jujur suka sama orang misalnya, atau sebaliknya, atau tidak kedua-duanya kan tadi ya. Mungkin kalau orang yang tidak bermoral, orang yang jahat itu karena dia tidak punya hati maupun tidak punya pikiran gitu ya. Oke, jadi silahkan ya kita mau menggunakan yang mana. Dan nanti akan akhirnya muncul di sini karakter gitu. Ada yang kalau misalnya kita dicap, oh kamu kok pendiam amat. Karena mungkin dominannya kita ini orang pendiam gitu kan. Kok kamu lucu? Berarti dominannya orang tersebut berperilaku lucu, berbuat lucu gitu kan. Membuat orang lain tertawa. Kalau kita dianggap kamu memang berdegong ya, marah-marah terus pekerjaannya, perbuatan, berarti kita ini dominannya berperilaku berdegong gitu kan. Dan orang marah pun saya yakin orang yang berdegong pun, pemarah pun, mungkin dia bisa juga berbuat diam gitu kan, tidak marah terus-menerus. Tapi kan yang dominannya marahnya gitu kan. Termasuk orang pendiam, orang sabar. Mungkin dia bisa sabar karena yang dominannya keluar perilaku sabarnya. Tapi kalau misalnya sesekali dia marah, mungkin dia akan keluar juga akhirnya gitu kan. Jadi itu ya tentang bagaimana kita ini menjaga, makanya kan jagalah hati kan, jaga pikiran, jaga lisan. Itu kan karena manusia itu memiliki dimensi-dimensi yang kompleks gitu kan. Dan itu bisa kita robah ya. Makanya ada proses pendidikan seperti ini kita malah lebih baik, lebih bijak kan gitu kan akhirnya kita menjadi pribadi yang bijak ya. Tentunya dalam etika ini bagaimana kita mengarahkan agar perilaku atau perbuatan kita itu menjadi yang baik gitu kan. Makanya harus senantiasa kita gunakan hati pikiran kita pahami bahwa ada nilai memang yang patut kita junjung tinggi, di sisi lain juga memang ada masyarakat yang diikat oleh norma-norma yang berlaku, sampai akhirnya kita ini bisa memantapkan diri kita, ya jiwa kita menjadi pribadi yang bermoral dan beretika. Oke ya, itu yang satu tentang dimensi moralitas manusia atau etika manusia. Bagaimana supaya kita terarah ke jalan yang baik ya sebagai manusia. Sampai situ dulu ada yang mau ditanyakan? Itu dimensi yang satu ya dari manusia sebagai pribadi yang harus dibentuk
moralitasnya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak saya lanjut ke yang kedua ya. Ini etika ya. Yang berikutnya adalah politik. Nah, ini juga bahasan yang menjadi bahasan pokok di bab etika politik ya. Sebelum ke etika politik, kita tadi kan dimensi etika, ini dimensi politik. Kenapa manusia itu perlu paham itu politik dan nanti ada etika politik ya. Nah, etika politik. Ternyata ya, politik itu juga merupakan dimensi penting dalam manusia ya. Sebagai manusia kita adalah disebut dengan hewan ya atau binatang. Atau zon ya. Politikon. Makhluk yang berpolitik. Kalau kita tarik ke yang pertama tadi, kenapa manusia itu makhluk yang berpolitik? Sementara kalau politik memang istilahnya dekat sekali dengan yang disebut dengan kekuasaan atau power. Nanti juga ada authority ya. Kekuasaan. Selalu ingin berkuasa, menguasai. Karena tadi dari sisi nilai pun, dari kodrat nilai pun kan manusia tadi ingin dihargai kan. Faisal Robi bisa didengar suara saya? Faisal Robi? Bisa, Pak. Nur Malasari? Bisa kedengar suaranya? Ya suara saya, ya suaranya. Nur Malasari hadir? Atau pura-pura hadir? Robi? Hadir. Oke, kalau hadir ya, alhamdulillah. Kalau anak punya pendapat, sedang ada musyawarah di kelas ataupun di manalah dengan teman dengan siapapun. Anda punya pendapat, punya ide, punya gagasan, lebih suka diterima atau ditolak misalnya? Pendapat Anda? Coba sebagai manusia ya, jujur aja nggak apa-apa. Kamu senang diterima, ditolak pendapatnya, masukannya misalnya. Diterima. Diterima. Kenapa kamu suka diterima kalau kamu berpendapat? Merasa dihargai. Ya, masalah dihargai. Berarti kita ini, tapi kalau punya konsep nih, gagasan, wah akhirnya orang melaksanakan apa yang kita sarankan. Berarti kan kita ini ada kebanggaan, ada kepuasan batin ya gitu. Wah, kita merasa bahwa kita bisa berkuasa gitu kan ya, mempengaruhi orang lain kan gitu ya. Karena itu politik kan saling mempengaruhi ya. Kemudian juga Anda tahu anak kecil atau Anda pernah kecil nggak? Anak kecil suatu hari misalnya orang tuanya sedang ada tamu ya di ruang tamu. Tiba-tiba datang ke ruang tamu. Ayah, Bu, Ibu, minta uang jajan. Coba ya anak kecil datang ke ruang tamu minta jajan. Ya, orang tua pasti ngasih ya. Biasanya orang tua kalau ada tamu, anaknya datang dari rumah misalnya ke ruang tamu pasti akan malu kalau misalnya tidak ngasih kan. Itu kan sebenarnya trik ya anak kecil sebenarnya. Jadi sebenarnya secara naluri manusia itu dalam keadaan sederhana pun, pola pikir sederhana pun waktu masih kecil sudah ada bakat-bakat seni dalam berpolitik gitu kan. Bagaimana tip mendapatkan uang jajan gitu kan. Biasanya orang tua malu kalau memarahi orang tua, memarahi anak di depan orang lain kan gitu. Itu kan trik politik ya. Ya itulah manusia. Saya kira Anda juga tadi kan Anda suka dihargai pendapatnya ya. Ya kita suka berkuasa ya. Dan memang tak terbatas apakah terpeduli itu kaya, miskin ya, tua, muda. Kalau sudah ingin berkuasa ya ingin saja berkuasa gitu kan. Kita jangan salahkan orang lain. Ya.
Karena memang dari sisi pengertian politik adalah seni atau cara untuk 3M mungkin kalau saya membahasakan ya. Merebut atau mendapatkan, merebut dan mempertahankan kekuasaan. Saya yakin orang itu seperti itu siapapun ya. Apakah dalam konteks politik yang besar, yang makro ataupun yang kecil, yang mikro ya. Dalam yang kekuasaan yang paling besar, kita jangan heran, jangan serahkan siapa-siapa ya. Kok kenapa sih berebut kekuasaan? Semua orang ingin jadi presiden, padahal sudah kaya misalnya. Kan banyak ya para pengusaha, para bisnismen yang sudah sukses secara kekayaan, punya berbagai macam ribuan aset. Tapi kenapa ikut partai politik, mendirikan partai politik, gabung partai politik, ikut dalam pertarungan politik ya di pilpres, di pileg, di pilkada misalnya. Karena harta saja tidak cukup. Ya. Karena butuh tahta manusia itu kan kebutuhan manusia juga. Sehingga yang belum berkuasa akan senantiasa untuk mendapatkan bahkan merebut. Dan yang sedang berkuasa akan mempertahankan kekuasaannya sebisa mungkin selama-lamanya. Karena kalau orang sudah berkuasa itu ingin selamanya berkuasa. Waktu proses sebelum zaman modern kan ada zaman kerajaan ya. Raja itu kan berkuasa selama-lamanya. Sampai raja itu ya, kalau belum meninggal ya tetap berkuasa. Bahkan setelah meninggal pun tidak mau ke orang lain. Kalau perlu anak saya harus melanjutkan dinasti kan gitu ya. Itu kan serakah manusia itu. Itu serakahnya manusia akan kekuasaan. Ketika zaman berganti menjadi era modern dengan sistem demokrasi dan hukum yang membatasi kekuasaan itu, tidak serta-merta hilang ya naluri manusia untuk berkuasa. Di kita saja di Soekarno dulu sebagai seorang presiden yang di era Indonesia modern kan dia ingin menjadi presiden seumur hidup. Berarti kan ada bakat serakahnya dari Soekarno ya. Soeharto juga di Orde Baru pernah misalnya merebut berkuasa selama 32 tahun dengan berbagai cara. Ya. Nah itulah yang saya sebut ya bahwa dalam dunia politik segala cara bisa dilakukan asalkan mendapatkan, merebut dan mempertahankan kekuasaan. Kalau perlu orang lain ya jangan peduli dengan orang lain enggak. Yang penting saya berkuasa, urusan perasaan orang lain itu urusan sekian, tidak penting perasaan orang lain, penting saya berkuasa, titik. Dukung ya dukung, kalau tidak ya tidak. Makanya dalam politik itu orang itu ya tidak ada kawan di sini ya. Kalau Anda punya kawan, punya teman, kalau Anda punya lawan, punya musuh itu tidak akan ada yang abadi ya. Tidak ada kawan, tidak ada lawan yang abadi. Karena yang abadi dalam dunia politik itu hanyalah kepentingan ya. Tergantung kepentingannya ya. Bisa putus nyambung ya berbicara kawan lawan itu. Siapa yang sangka kan kita dulu dua pemilu 2014 2019 ya. Betapa hebatnya pertarungan Prabowo dan Jokowi. Setelah proses pemilu berakhir tahun 2019, tiba-tiba Prabowo menjadi penguasa, menjadi bagian dari kekuasaan. Akhir tahun kemarin Sandiaga Uno tiba-tiba masuk ke kekuasaan. Makanya kalau sebagai manusia kan, sebagai makhluk yang misterius, kalau Anda punya teman jangan terlalu percaya sama teman, jangan terlalu setia sama teman. Kalau Anda punya pacar, kalau Anda punya pasangan juga jangan terlalu setia. Ngapain setia amat? Anda juga akan mengkhianati gitu kan. Sebaliknya kalau Anda benci pada saya ya Anda bisa sangat benci pada saya, nggak apa-apa, saya tidak salah, tidak akan menyalahkan Anda, tapi jangan terlalu benci ya sama saya. Dan juga Anda akan menyukai saya lama-kelamaan. Gitu. Jangan berlebihan ya. Kalau benci maupun menyukai jangan berlebihan ya. Ya, itulah ya. Jadi tidak mungkin dalam dunia politik ya. Kadang kita bisa jadi teman, kadang kita bisa menjadi musuh, kadang kita pun bisa saling membunuh mungkin ya. Karena kekuasaan itu tidak peduli orang lain, kan tak peduli nyawa. Yang penting saya berkuasa, titik. Urusan perasaan mah urusan oke lah itu mau belakangan. Oke, jadi itu ya.
Eh, Anda misalnya, Pak saya mah tidak mau ikut-ikutan ke dunia politik, ngapain? Siapapun yang menjadi pemimpin gini-gini aja. Misalnya. Orang lain mah rame ikut, ada yang ikut jadi cebong, ada yang jadi kampret misalnya ya. Ada yang jadi calon, caleg, capres, cawapres, kan itu hak ya. Kita boleh, bisa aja kita ini menjadi calon apapun ya. Menjadi tim sukses, pendukung. Bahkan saya mah tidak yang macam-macam, yang penting saya milih aja nanti pas hari H. Ada yang sama sekali tidak mau, tidak mau ngapain? Anti politik misalnya. Tidak mau berpolitik, diam aja misalnya. Nah, kalau ada orang diam itu bagaimana nih? Apakah itu justru diam saja kalau Anda orang lain masih sibuk ikut jadi cebong kampret, Anda masalah diam misalnya. Tidak ngapa-ngapain, diam aja itu merupakan sudah bagian dari sikap politik. Anda diam, Anda sudah berpolitik gitu. Jadi apapun, ya itu kita sudah sikap politik. Mau diam, mau aktif, mau pasif, mau mati pun sebenarnya itu adalah bagian dari politik gitu kan. Kalau kita mau ke sana ya disasar ke sampai ke ini. Jadi ya untuk itu kenapa politik itu penting ya? Karena memang akan menentukan segalanya. Ya. Dalam konteks secara spesifik kita berbicara politik negara ya. Nah, kenapa kita harus punya etika? Nah, etika kan ini bagaimana kita ini berpolitik. Ini bukan barang yang haram. Tapi kenapa kita harus punya etika? Agar kita berpolitik sebagai manusia yang ingin berkuasa, ingin punya pengaruh, ingin punya jabatan itu didasari oleh proses-proses yang etis, ya, yang elegan, ya, bukan hanya sekedar berebut atau mendapatkan jabatan atau mempertahankan jabatan, tapi itu dilakukan dengan cara-cara yang baik atau tidak jabatan itu. Ini berat etika politik ya, karena di sini nanti akan dihubungkan dengan ya ini ya. Kalau di sini ada proses politik ya, dimensi politik dalam secara khusus kita bicara politik praktis ya, karena proses politik ini akan menentukan di sini nasib negara ya, kekuasaan ya. Adanya kekuasaan, adanya negara yang mengurus negara itu karena adanya proses politik ya. Misalnya ada proses pemilu, kemudian siapa sih yang ikut pemilu, kan mereka paling tidak kan harus masuk ke dalam organisasi politik, yaitu yang disebut dengan partai politik. Yang tentunya di dalamnya pasti akan ada partai-partai politik gitu kan. Orang-orang yang para politisi. Mereka menang menjadi politisi, kemudian mereka bisa menjadi penguasa ya, mengurus negara. Tetapi kan dibatasi juga ya, negara itu kan dalam undang-undang kita, dalam hukum dasarnya bahwa Indonesia adalah negara hukum ya. Nah, batasan kekuasaan baik itu cara berpolitik maupun cara mengelola politik dalam artian mengurus negara itu karena ada hukum yang mengatur membatasinya. Misalnya kan pemilu 5 tahun sekali ya. Kemudian juga siapa syarat-syaratnya kan ada hukum. Termasuk juga di sini negara penguasanya kan dibatasi. Sekarang kalau berkuasa untuk presiden kan 5 tahun ya. Kan ini hukum. Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Batasan-batasan sikap, perilaku perbuatan manusia dalam kehidupan negara adalah hukum negara ya. Yang jelas, yang objektif, yang tertulis ya. Tapi ingat di sini pun ada proses, ada etika politik di sini harusnya ya, baik itu proses politik maupun proses administrasi politik dalam artian untuk menjalankan kekuasaan ya, bukan semata-mata menjalankan sistem hukum ya, aturan-aturan tertulis. Karena memerlukan kesadaran moral di sini kan gitu. Sehingga kalau kita sudah memiliki kesadaran ya, kita akan taat hukum gitu kan. Termasuk para penyelenggara negara. Kalau para penyelenggara negara bukan semata-mata taat pada hukum, tapi dia memang sadar ya bahwa apa yang akan saya lakukan untuk negara ini adalah perbuatan yang sadar, karena
politik yang dipenuhi dengan etika gitu kan di sini. Dengan penuh moralitas. Bukan semata-mata legal secara hukum ya, tapi etis tidak misalnya secara hukum. Nah, ini terkadang ini banyak sekali benturan-benturan ya antara hukum dan etika dan moral. Contoh misalnya waktu Pilpres kemarin ya. Mungkin secara hukum tidak ada pelanggaran di Pilpres kemarin. Ketika calon misalnya presiden yang menjabat yaitu Pak Jokowi, dia orang yang sedang menjabat kemudian ikut lagi bertarung. Harusnya kan dalam aturan yang dulunya kalau siapapun yang ingin bertarung harus bersih dari jabatan. Makanya kalau yang sedang menjabat cuti dulu dari jabatannya. Walaupun dia presiden karena dia ingin kembali lagi menjadi calon berarti harus tidak ada lagi kepentingan politik gitu. Tapi kan aturan dirubah ternyata. Sekarang mah boleh misalnya. Enggak dilarang kalau calon presiden yang sedang menjabat tidak cuti. Sehingga dia kampanye sekaligus dia sebagai presiden itu tidak ada larangan. Dia misalnya kunjungan ke daerah. Tapi dia digunakan untuk kampanye. Secara hukum tidak ada larangan, tidak dilarang. Tapi kan secara etis tidak fair ini kan proses pemilunya kan gitu. Contoh lagi misalnya, ketika anak presiden jadi wali kota coba dan menantunya mungkin masih muda jadi kan, ya kasus pilkada kemarin. Secara hukum tidak ada larangan, tidak dilarang misalnya. Kalau anak presiden dilarang untuk calon wali kota atau calon eh, gubernur misalnya. Tapi secara etis, secara moral itu kira-kira baik gak sih gitu kalau misalnya bapaknya anaknya wali kota. Kalau nanti rapat pimpinan di istana ada anak ada bapak. Tidak ada larangan secara hukum itu kan secara etis mungkin orang bisa berargumentasi lain gitu kan. Kok gini ya gitu. Ya mungkin tidak ada kecurigaan ya. Dulu kan memang ada larangan sebenarnya. Mahkamah Konstitusi melarang dinasti politik ya. Ketika anaknya atau keluarganya menjabat, anak istri atau sebaliknya, jarang misalnya saling menduduki jabatan yang sama atau seperti kasus tadi. Tapi kan sekarang ya hukumnya bisa dirubah-rubah lagi. Makanya saya katakan, walaupun negara kita negara hukum ya, tetapi hukum ini kan buatan siapa hukum ini? Hukum negaranya buatan manusia. Hukum adalah proses politik. Ternyata yang membuat aturan adalah mereka sendiri yang berpolitik gitu kan. Yang artinya hukum dapat dijual belikan, dapat dirubah sesuai dengan kepentingan politiknya. Kalau menguntungkan ya akan dirubah, kalau tidak akan ditetapkan. Jadi tergantung ininya juga. Apalagi proses politik di sini tidak membawa moralitas, gitu kan? Sehingga dengan seenaknya saja dapat membolak-balikan mengatur hukum sesuai dengan kepentingan kelompok dan golongannya. Oke, itu ya tentang bagaimana ya pentingnya politik dan bagaimana dampaknya. Oke, teman-teman semua ya, memang saya kira di negara kita mungkin kalau berbicara politisi, berbicara hukum, berbicara orang, berbicara ahli, sudah banyak ahli hukum, banyak orang-orang hebat, politisi hebat. Tapi secara moral, secara etika mungkin kita sedang miskin ya, etik, miskin moral ya. Itulah kenapa terjadinya korupsi misalnya gitu ya. Itu bukan karena mereka kekurangan kecerdasan intelektual. Dia tahu mungkin hukum, dia tahu politik. Tapi kenapa berperilaku seperti itu? Berbuat seperti itu dan memang tidak merasa bersalah kadang-kadang itu kan. Jadi memang ada fenomena ya di gejala-gejala di kita, hubungan antara politik ya, hubungan antara moral, hubungan antara hukum di kita saling berbenturan ya. Seorang koruptor ya, seorang korupsi yang melakukan korupsi, tindak pidana korupsi, kalau secara hukum belum dikatakan bersalah, misalnya dua menteri kemarin ya, Pak Julian Batubara Mensos dan Pak Edi Prabowo di Menteri Kelautan dan Perikanan. Dia kan memang ditetapkan tersangka, tapi kan baru tersangka.
hukum belum memutuskan bahwa beliau bersalah. Karena negara kita negara hukum. Itu koruptor ya. Bahkan organisasinya juga partai politiknya kan biasa-biasa aja. Tidak merasa bersalah. Bahkan ya dianggap itu mau oknum lah, bukan kesalahan partai, bukan kesalahan golongannya. Itu kesalahan pribadi. Itu ya kasus yang lain. Kasus yang kedua di tahun-tahun kemarin, di awal dan akhir tahun ini juga ada kasus misalnya masalah yang lain ya. Politik juga, hukum juga ya. Dan keadilan, masalah ormas, masalah tokoh di luar pemerintahan, di luar penguasa. Katakanlah kepulangan Habib Rizik ya, dengan organisasinya EPI. Ya dari awal-awal kan mulai rame ya, sampai dikenakan kasus kerumunan ya di Petamburan, dianggap tindak pidana. Padahal bukan tindakan pidana ya, itu kan cuma melanggar etik, melanggar aturan kesehatan aja kan di masa pandemi. Tapi kan dianggap hukum pidana, ditangkap Habib Rizik ya kan itu. Bahkan didenda ongkos, ditangkap ongkos. Sampai ada kasus tragedi 50 kilometer 50 di jalan tol. Tewasnya 6 orang pemuda. Di akhir tahun kemarin ya, seorang menteri dan 6 orang pejabat lainnya, 3 menteri, 3 lembaga tinggi negara itu memutuskan sebuah ormas terlarang, namanya EPI. Padahal ya, saya bukan dalam konteks membela ormas itu, ya, tapi dalam konteks penegakan hukum. Ya. Kalau kita ini sepakat negara hukum, mau menyalahkan orang lain, mau menyalahkan organisasi, baik itu parpol maupun organisasi itu harusnya melalui proses hukum, ya, proses pengadilan, bukan pernyataan menteri atau keputusan menteri. Karena menteri itu bukan penegak hukum, harus dibuktikan dulu. Sama kan tadi juga saya bilang koruptor saja belum dikatakan bersalah karena belum diproses secara hukum. Padahal kan kalau koruptor jelas apa sih perbuatannya sudah terlihat kan, kejahatannya terlihat. Bayangkan di masa pandemi ada bansos ya. Pak saya seharga 300.000 per paket itu. Kita kan cerdas ya, banyak yang menelusuri, apalagi majalah Tempo. Itu harganya 170.000. Berarti ada selisih 130.000 dari bansos itu. Kali 2.700.000 paket sembako. Dan Pak Menteri itu katanya hanya minta 10.000 per paket ya. Hanya 270 miliar ya yang oleh Pak Menteri. Walaupun di akunnya baru di OTT-nya hanya 17 miliar ya. Tapi kalau dihitung 10.000 kan 270 miliar. Yang sisanya itu ngalir ke kata Tempo ya, bukan kata saya. Ngalir ke partai penguasa, bahkan ke anak lurah ya. Ya mungkin ke anak yang kemarin nyalonin ya. Yang ya di Solo maupun di Medan. Pokoknya yang ke penguasa kan dari partai penguasa ya, menterinya. Tapi kan Anda lihat sendiri, bisa ada lihat ya penegakannya. Ya. Yang dianggap genting oleh negara ternyata bukan kasus korupsi, tapi masalah yang lain ya. Yang mungkin belum terlihat di mana letak kesalahan, di mana letak dosanya, di mana efek. Ya itulah ya teman-teman semua, betapa kerasnya mungkin dunia politik gitu kan. Di era keterbukaan ini, di era modern ini dengan berbagai macam kasus yang mungkin di luar kasus politik, tapi juga ini berimbas pada semua hal ya. Dan kita menyaksikan beberapa hal yang mungkin dari sisi lain banyak sekali mengganggu hal sehat kita ya, mengganggu keadilan kita ya. Sekali lagi bahwa memang mungkin akar masalahnya di kita hari ini bukan pada persoalan lemahnya hukum, lemahnya politik, tapi mungkin karena lemahnya moralitas ya. Karena siapapun yang berpolitik tidak menjadikan etika politik sebagai patokan dalam bersikap tidak tanduk. Ya. Sehingga orang dengan seenaknya yang penting berkuasa ya, yang penting menjabat, tidak peduli siapapun ya, yang menjadi korban ya. Nah sekarang kamu yang bersepakat, oke lah sekarang mungkin Anda lihat di kaum elit ya, telah akur ya, dapat bagi-bagi jatah semuanya. Didukung juga oleh kekuatan partai politik kan semuanya sudah mendukung ke pemerintahan. Didukung juga oleh media massa yang pro pemerintahan. Tapi di sisi lain ya di berbagai macam kelompok, golongan ya yang mungkin yang tidak mau bersikap sama, tidak mau mendukung kekuasaan akhirnya mendapatkan perlakuan yang lain ya.
Dan memang seolah-olah ya itulah ya, tidak mempedulikan aspirasi, tidak mempedulikan keadaan, yang penting mereka berkuasa aja ya, tidak peduli janji, tidak peduli, eee, moralitas ya, yang penting mereka itu tetap berkuasa selama dia punya kekuasaan, punya kewenangan. Oke itu, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dikomentari dari materi bab 6 ya? Nah, untuk bab 7 sudah Anda tugaskan, sudah saya tugaskan ya, ada pun sudah saya periksa sebagian, dikoreksi tugas-tugasnya. Makanya, dalam hal ini ya, sebagai generasi muda, dengan adanya kejadian-kejadian yang mungkin masih menjadi permasalahan di negara kita, dan memang kita merupakan salah satu bagian dari sistem politik negara, ya, makanya pentingnya pendidikan politik ya. Anda perlu paling tidak Anda harus paham apa itu politik dan bagaimana kita ini punya pendidikan politik yang baik gitu kan. Kekuasaan itu bukan barang yang haram ya. Kita bisa berkontribusi lewat kekuasaan maupun tidak berkuasa, tetapi ingat bahwa ya ada moralitas harusnya yang lebih mulia daripada kepentingan hukum maupun kepentingan pribadi secara politik individu ya atau politik golongan. Oke, silakan ada yang mau berkomentar? Oke, kalau tidak ada yang mau mengomentari, ya saya tutup aja dulu ya untuk pertemuan minggu ini. Kalau Anda ada masih punya pertanyaan yang memang perlu saya diskusikan, nanti sebelum UAS ya, mungkin kita ada informasi-informasi yang penting. Boleh bisa bertanya di Classroom ya, yang efektif ya. Kalau di WA saya kadang-kadang terlalu banyak WA yang masuk, kadang-kadang saya tanggapi, kadang-kadang saya tidak. Tapi kalau untuk di Classroom, nggak apa-apa kan Anda tanyakan dari Classroom di forum gitu kan, tentang materi maupun tentang tugas-tugas, tentang ujian dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ya teman-teman semua. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.